Salam miracle. Bersama Yesus kita pasti menerima dan menjadi alat mujizatnya. Pemirsa program Miracle, kita akan bersama menggali lebih dalam satu topik yang sangat ekstrim untuk dibahas, tapi penting karena ini sehari-hari terjadi bahkan di Indonesia, yaitu hukuman mati. Tapi kan saya bongkar dari sisi yang positif, yaitu bebas dari hukuman mati. Nah, kita ambil dari kitab Matius 27 ayat yang ke-15. Telah terjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ada hukuman mati yang harus dijatuhkan, dan Pilatus berkata, setiap hari raya Paskah tentunya ada satu orang yang dibebaskan. Kalian mau bebaskan Yesus yang disebut Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Sebelum saya bongkar arti kata Kristus dan Barabas, saya berikan Anda sebuah data yang menarik tentang hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau bahkan tanpa pengadilan di negara-negara yang mungkin berdasarkan hukum tertentu yang ekstrim begitu, sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Pada tahun 2005 setidaknya ada 2.148 orang yang dieksekusi di 22 negara, termasuk di Indonesia. Data dari tersebut, 94% praktek hukuman mati hanya dilakukan di beberapa negara, misalnya Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Nah, ada yang menarik di sini adalah hukuman mati ini untuk membuat manusia lain menjadi jera untuk tidak melakukannya. Tapi kenyataannya nggak memberikan solusi, karena lihat ini, ada 2.148 orang yang dihukum mati. Saudaraku, di Matius 27 ini ayat 16 kita melihat ada sebuah pilihan untuk orang Yahudi, membebaskan hukuman mati Yesus Kristus atau Yesus Barabas. Dan kita akan bongkar bersama-sama apa yang disebutkan kitab suci tentang Barabas. Barabas ini adalah seorang yang terkenal kejahatannya. Pada waktu itu di Matius 27 ayat yang ke-16, ada seorang yang terkenal karena kejahatannya. Terkenal, tapi jangan karena kejahatannya. Selaras dengan Matius, maka Markus menulis juga di Markus 15 ayat 7, dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barnabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya yang melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Memang Barabas, Yesus Barabas ini siap, layak, dan harus dihukum mati. Yang ketiga, selaras dengan Matius, Markus, Lukas juga menulis bahwa Lukas 23:19, Barabas, Yesus Barabas ini adalah seorang pembunuh, seorang pemimpin pemberontakan. Dari Injil sinoptik kita melihat dari 4 Injil ini terdapat kecocokan karakter Barabas. Bahwa dia adalah orang jahat, pembunuh, pemberontak, dan seorang penyamun. Sebenarnya dia layak untuk dihukum mati. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Mari kita bongkar apa arti kata Barabas.
Kata bar dalam bahasa Aram artinya anak. Aba dalam bahasa Aram artinya bapak. Jadi arti harfiahnya adalah anak bapak. Barabas vs Yesus. Arti kata Barabas adalah anaknya bapak. Sedangkan gelar Yesus adalah anak Allah. Yesus dalam inkarnasinya ke dunia mendapat gelar anak Allah. Bahasa Ibrani adalah Ben Elohim. Yunani adalah Huios. Theo. Terhadap gelar yang satu ini kita tidak boleh menyamakan dengan istilah yang lain. Anak bapak dan kemudian dikaitkan dengan seorang yang bernama Barabas. Jadi Yesus dan Barabas, saya ulangi, Yesus Barabas dan Yesus Kristus sangat berbeda. Barabas dihukum karena kedapatan melakukan perbuatan kejahatan. Yesus dihukum karena dianggap menghujat Allah, mengacau peraturan agama orang Yahudi. Tapi yang menarik, orang-orang Yahudi berkata, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Bebaskan Yesus Barabas, salibkan Yesus Kristus. Salibkan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara mungkin berkata, apa hubungannya Barabas sama saya? Saya bukan penyamun, saya bukan penjahat, saya bukan pemberontak, saya bukan pembunuh. It's good. Di kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Saudara setuju atau tidak, mau atau tidak, kita semua telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut. Jadi sebenarnya saya dan Anda seperti Yesus Barabas. Orang yang berdosa. Cuma mungkin dosa dia tingkat tinggi, kita tingkat menengah atau tingkat rendah. Tapi dosa adalah dosa. Kata maut berasal dalam bahasa Yunania adalah thanatos. Berarti kematian tubuh, kematian jiwa, dan kematian kekal. Kalau kita telah berbuat dosa, maka kita akan menerima upah. Karena itu, kita butuh seorang penebus. Nah, kita saksikan sekarang, mereka berkata, bebaskan Yesus Barabas, salibkan Yesus Kristus. Berarti dahsyat. Kematian Yesus Kristus membebaskan Yesus Barabas. Dan yang dahsyat apa? Kalau kita selidikin, kata kebangkitan atau kata kehidupan berasal dari kata Yunani adalah zoe. Zoe ini adalah kehidupan yang penuh saat ini dan nanti di mana kita mempunyai kehidupan bersama Allah selamanya. Pemirsa program Miracle, seharusnya saya dan saudara sama dengan Barabas. Kita layak dihukum. Upah dosa adalah maut. Mungkin Anda berkata begini, Pak Timotius, buktinya itu ada orang yang jahat banget, nggak dihukum-hukum juga, tenang. Itu soal waktu. Ada 3 maut. Maut pertama adalah maut roh. Hidup, bekerja, berkeluarga, tapi rohnya mati. Nggak kenal Tuhan, nggak menyembah Tuhan, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Bahaya. Sebab akan ada masuk roh yang lain, roh jahat misalnya. Roh kegelapan. Yang kedua adalah kematian secara tubuh. Di mana setiap saat seorang akan menghadapi panggilan daripada Sang Pencipta. Pulang ke rumah Bapa. Dan yang ketiga yang mengerikan, mati kekal selamanya di neraka. Ada berkata, nggak apa-apa Pak, masuk surga lalu selesai, masuk neraka lalu selesai. Oh enggak, di neraka enggak, mati lalu selesai. Kita menderita, bukan kita. Orang-orang itu menderita selama-lamanya. Dikatakan lautan api yang apinya nggak terpadamkan, ulatnya nggak bisa mati, sangat menderita. Tapi sungguh dahsyat. Karena kematian Yesus Kristus, maka Barabas dibebaskan. Saya sangat percaya kematian Yesus di kayu salib juga membebaskan saudara dan saya. Tapi yang perlu menjadi peringatan buat saudara, Barabas setelah ditebus dosanya, Barabas telah digantikan hukumannya oleh Yesus.
Barabas tetap tidak diselamatkan. Karena tidak tercatat di kitab suci bahwa Barabas hidupnya berubah. Anda ditebus dosa, diselamatkan dari dosa, dibebaskan dari hukuman mati, enggak menjamin Anda hidup selamanya. Kalau Anda tidak mengambil keputusan hidup baru. Ada 10 orang kusta datang kepada Yesus dan berkata, tolonglah kami. Yesus berkata, pergi ke imam, tunjukkan dirimu. Di zaman dahulu, seseorang sembuh dari penyakit kusta, yang memutuskan bukan dokter, spesialis, tapi para imam. Dalam perjalanan 10 orang ini ke para imam, 10-10-nya sembuh. Yang 9 hilang, pletas, babar belas, hilang. Yang 1, orang kusta dari Samaria, datang kepada Yesus berkata, thank you. Dan Yesus bertanya, mana yang 9 lainnya? Dan Yesus berkata, imanmu bukan hanya menyembuhkanmu, tapi menyelamatkanmu. Apa artinya mungkin saudara menjadi Barabas yang dibebaskan dari hukuman mati, tapi hidupmu tidak mau diubahkan. Enggak berhenti hanya dibebaskan dari hukuman mati, tapi kau bangkit dalam kehidupan yang baru. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Katakan yes. Baik. Biarlah beberapa waktu yang akan datang kita menerima sebuah ibadah miracle. Sudah bisa memuji Tuhan bersama saya, mendengarkan firman Tuhan dan lawatan firman mujizat, dan kau menerima doa mujizat, dan kau mengalami mujizat bersama Yesus, Sang Master, sumber segala sumbernya, mujizat. Puji nama Tuhan, kepada umat Tuhan dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, ada pesan penting dari Tuhan untuk kita. Saya akan berikan topik, bebas dari hukuman mati. Ucapkan sama saya, 2, 3. Ikutin saya, bebas dari hukuman mati. Lebih keras, 2, 3. Roma 6 ayat 23 berkata begini, sebab upah dosa adalah hukuman mati, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya bacakan ulang, 2, 3. Sebab upah dosa adalah hukuman mati, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kitab Roma mencatat dengan jelas bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ada 3 kematian. Dikatakan di kitab Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah hukuman mati. Katakan hukuman mati. Nah, mati pertama adalah mati secara rohani. Anda jangan kaget, ada orang yang kelihatannya hidup, bekerja, berkeluarga, tapi rohaninya mati. Tidak kenal Tuhan, apalagi menyembah Tuhan. Kadang namanya mengandung Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tambah Kisah Rasul. Tapi itu tidak menjamin namanya berbau Alkitab dan dia menjadi hidup rohaninya mati. Sehingga kalau diajak sel group, diajak ibadah, nggak nyambung. Diajak Natal, apa itu Natal? Makanan apa? Apa itu Paskah? Yang kedua, ada orang mati rohani dan mati secara fisik, masuk di liang kubur. Semua kita bisa mati. Saya Jumat malam ke rumah sakit, pertama ke RSCM. Ada satu orang yang masih Buddhis, dia sakit kanker getah bening. Sebelum saya doakan, saya tanya, maukah terima Yesus sebagai juru selamat? Supaya ibu sembuh dan juga selamat, mau. Dari situ saya pergi ke Abdi Waluyo. Saya datang pas meninggal. Saya lihat detik-detik, klek, selesai. Manusia begitu rapuh, bisa mati kapan saja, tanpa diberi peringatan oleh malaikat pencabut nyawa. Siap-siap ya, minggu depan kamu akan mati, enggak. Tapi kita masih diberi anugerah hidup. Katakan, mati tubuh.
yang mengerikan terakhir, mati kekal di neraka. Ini selama-lamanya. Coba saya mau tanya kejujuran Anda. Semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah hukuman mati. Siapa di sini yang belum pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Bagus. Enggak ada. Yang pernah berbuat dosa, termasuk saya. Jangan setengah tiang, agak tinggi. Tenang, tidak ada KPK di sini. Yang ada komisi surga. Katakan yes. Siapa yang dosanya banyak? Angkat tangan. Salibkan mereka Tuhan. Tapi dengar, ada kabar baik. Kalau kita bertobat, kita lahir baru, kita dibebaskan dari hukuman mati. Tepuk tangan yang dahsyat. Hukuman mati adalah vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, kadang tanpa pengadilan, sebagai bentuk hukuman yang terberat yang dijatuhkan atas seorang akibat perbuatannya. Pada tahun 2005 saja, setidaknya ada 2.148 orang yang dieksekusi hukuman mati di 22 negara, termasuk di Indonesia. Hukuman mati ada macam-macam saudara, ada hukuman pancung, kepalanya ditebas bes pancung. Ada hukuman listrik, setrum, mati. Ada hukuman digantung, ada hukuman disuntik oleh zat kimia, ada hukuman ditembak, dar. Ada yang hukuman dirajam, dilempari batu. Dan ketahuilah, sebenarnya akibat kita punya dosa, kita harusnya dihukum. Saya harusnya dihukum. Tapi karena kita mau bertobat, lahir baru, kita dibebaskan dari hukuman mati. Tepuk tangan yang dahsyat. Lebih dahsyat. Sekarang saya sudah bebas, tepuk tangan. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Katakan yes. Saya akan berikan kisah di Alkitab. Bagaimana seorang yang bernama Barabas. Barabas artinya adalah anak dari Bapa, tapi nggak jelas bapaknya siapa. Barabas ini adalah tahanan politik daripada Pilatus. Waktu Pilatus mendekati peringatan Paskah punya dua tahanan, satu Barabas, satu Yesus. Dan Pilatus berkata, setiap hari Paskah ada dibebaskan satu orang. Kalau Anda lihat film The Passion of Christ, Anda akan melihat Barabas mukanya muka pemberontak, pembunuh, penyamun. Dia pemberontak nasional, dia penjahat nasional. Dia layak untuk dihukum mati. Tetapi karena ada Yesus, dia menerima sebuah pembebasan. Barabas harusnya dia dijatuhi hukuman mati. Kalau Anda lihat di kitab Matius, di kitab Markus, di kitab Lukas, di kitab Yohanes, Barabas penjahat nasional, pemberontak nasional untuk kerajaan Romawi, dia pekerjaannya menyamun kafilah-kafilah di jejaring ekonomi kerajaan Roma, diperampok, dibunuh, dan dia memberontak kepada Kaisar Romawi, dia ditahan oleh Pilatus, dia dirantai, dan dia harusnya sudah mati. Tapi pada hari itu Pilatus berkata, hai kaum Yahudi, setiap hari Paskah, selalu ada yang harus dibebaskan. Sekarang kalian pilih, apakah Barabas, sang penjahat nasional ini, atau Yesus yang katanya juru selamatmu. Tegang saudara. Pilatus tidak menemukan kesalahan yang ada pada Yesus. Yesus tidak pernah merampok, bahkan memberi makan 5.000 orang, sisa 12 pakul.
Yesus tidak pernah memberontak, Yesus pun bayar pajak. Yesus tidak pernah menyamun, menyakiti orang, sedikit jahat pun tidak. Yesus mengajar ditempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Diludahi enggak balas, suruh jalan semil, jalanlah 2 mil. Diminta bajumu, dikasih jubahmu. Yesus tidak ada kesalahan. Yesus dituduh menghujat Allah. Tetapi Pilatus berkata, untuk menyenangkan orang Yahudi, kau mau Barabas yang dibebaskan atau Yesus? Orang Yahudi begitu banyak ada di pengadilan Pilatus. Tiba-tiba pemimpin mahkamah agama Yahudi berkata, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Beberapa orang yang beberapa minggu lalu berteriak, Hosana, Yesus anak Daud, orang yang sama ikut-ikutan pemimpin mahkamah agama dan berkata, salibkan Yesus, karena ikut kata orang banyak. Dan akhirnya Yesus digelandang, dijerat, dicemeti, dan Yesus akhirnya mati. Pertanyaan saya, Barabas dihukum mati enggak? Halo, coba jadi jemaat yang cerdas sedikit. Barabas kena hukuman mati enggak? Tidak. Dahsyat enggak? Dahsyat. Yesus sudah menjadi ganti buat Barabas. Di film The Passion of Christ kita lihat Barabas begitu angkuhnya, dia menjulurkan lidahnya, menghina tentara-tentara Roma, dia jalan dengan tidak sopan, dan belum ada catatan di kitab suci. Barabas akhirnya menjadi pengikut Kristus dan diselamatkan masuk surga. Ternyata Barabas dibebaskan dari hukuman mati oleh Pilatus. Tapi dia tidak dibebaskan dari hukuman mati di neraka karena dosa-dosanya. Menurut saudara lebih enak mana? Dibebaskan hukuman mati neraka sama hukuman pengadilan? Bilang kiri kanan, dua-duanya bebas. Katakan yes. Bagaimana dengan kita hari ini? Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Anda setuju atau tidak, Anda telah berbuat dosa. Dosamu kau akui atau tidak, tidak sedikit. Dan akibat dosamu kau harus dihukum. Ada mati secara roh, ada mati secara fisik masuk kubur, ada mati kekal di neraka. Mungkin Anda berkata, atau kenyataannya sebelum mati, itu tinggal waktu. Saya setiap naik mobil dan setel radio di radio rohani, kabar keluarga telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga, Opa, misalnya Abraham Salomo, saya tidak sebut nama di sini, tidak enak kan? Saya bilang Opa Agus, ada nama Agus, tidak enak di sini. Padahal dia masih om-om, belum opa-opa gitu kan. Opa Abraham Salomo, umur 82 tahun. Kita berkata, pantaslah, 82 udah bonus. Kabar keluarga kedua telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Seorang bapak bernama Matius Markus, umur 60 tahun. Wah, saya kaget, dari 80 dan 60. Berikutnya yang ketiga dipanggil ibu, misalnya Hana, Elizabeth, Priscilla, nggak ada di sini. Umur 40 tahun, wah saya tambah kaget. Berikutnya dipanggil pulang dari surga, seorang bernama Paulus Sebedius, nggak ada di sini. Umur 23 tahun, saya tambah kaget. Ternyata untuk dipanggil mati ke kubur, nggak harus umur panjang, umur pendek juga bisa, kapan saja dan di mana saja. Tetapi kita bersyukur, kita dikasih anugerah. Katakan yes, untuk hidup. Tapi pertanyaannya, hidup yang bagaimana? Sekedar hidup? Asal hidup? Paulus berkata begini, sebab bagiku mati adalah untung. Katakan yes. Apalagi yang utangnya masih banyak, yes. Di sini nggak ada, katakan yes. Paulus berkata mati adalah untung, hidup adalah Kristus. Katakan yes. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukan
bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Kristus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Katakan yes. Paulus berkata, bagiku mati adalah untung. Kenapa untung? Udah ada janji surga. Tapi kata Paulus, aku sebenarnya pengen cepat mati saja ketemu Bapa di surga. Saya ketemu dengan Pak Domingus yang lehernya terpotong waktu kerusuhan. Dan dia dibawa rumah sakit, lalu dibawa ke kamar jenazah karena sudah mati. Dia mati 4 jam. Saya sedang nulis bukunya dia dan saya wawancara dia, saya tanya, waktu Pak mati itu Pak kemana? Saya dibawa ke surga. Indah sekali, persis di Alkitab. Lalu waktu Pak sembuh, saya dibilang oleh malaikat di surga itu, tugasmu belum selesai. Kembali balik. Kata Domingus, saya enggak mau, saya di sini lebih indah. Pulang, dia pulang. Terus dia hidup. Tiba-tiba lehernya tersambung dan jadi hamba Tuhan hidup sampai hari ini. Katakan yes. Anda enggak perlu leher terpotong dulu untuk lihat surga. Saya sama dia pergi ke Manokwari untuk pelayanan KKR. Saya khotbah, dia kesaksian. Habis KKR kita keliling kota Manokwari, pergi ke hutan, lalu ada durian. Saya termasuk menghindari durian karena masih banyak buah lain yang lebih sehat daripada durian, apalagi kulitnya. Ada kan orang habis makan sate 2 porsi, makan durian 1 becak, mati langsung. Jadi waktu berhenti, dia mulai makan durian, saya senyum-senyum aja. Saya enggak, saya bilang. Pak ini asli dari hutan Manokwari, enak. Saya bilang enggak, Domingus ngomong gini, Pak Tim jangan takut mati. Ini leher terpotong aja enggak mati, makan sedikit lah. Saya terpaksa makan sedikit. Enggak takut mati, enak juga. Saya beritahu sama Anda, dengar baik-baik. Yang penting bukan hanya bebas dari hukuman mati. Tapi kalau kau hari ini hidup untuk apa? Itu penting. Waktu sangat singkat. Anda kalau pergi ke kuburan, misalnya Bapak Abraham Salomo, lahir tahun misalnya 27, straight meninggal 73. Hidup kita yang puluhan tahun cuma selama 1 strip. You understand? Bilang kiri kanan, 1 strip man. 1 strip woman, untuk apa? Apalagi Barabas, maaf. Barabas memang dibebaskan dari hukuman mati. Tapi tidak pernah tercatat di kitab suci Barabas menjadi pengikut Kristus. Barabas diselamatkan. Barabas akhirnya mati juga dan masuk neraka selama-lamanya. Siapa yang rindu hari ini, Anda bukan hanya dibebaskan dari hukuman mati di pengadilan, tapi kau dibebaskan dari hukuman mati di akhirat. Kau hidup kekal selama-lamanya. Lambaikan tangan. Tepuk tangan yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Katakan yes. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, tepuk tangan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh, 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 oh haleluya. Yesusku hiduplah. Katakan yes. Yesus memang pernah mati dan masuk kubur. Tapi Yesus tidak selamanya dikubur. Hari ketiga Yesus bangkit. Anda perlu tahu, belum pernah kita melihat kuburan dijaga tentara siang dan malam. Kubur Yesus dijaga. Tetapi tentara Romawi siang malam berjaga, nggak menghalangi kebangkitan Kristus. Ditutup batu yang besar, tetap Yesus bangkit. Anda mungkin mengalami kondisi dijaga, ditutup batu besar, persoalan, sakit penyakit.
Ketahuilah, Yesus berkata, jika engkau percaya, kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang mati, dia akan bangkit. Dan barang siapa yang hidup, tidak pernah akan mati. Tepuk tangan yang dahsyat. Saya akan berikan 4 langkah penting sebelum saya berdoa untuk orang sakit. Waktu Yesus di kayu salib, ada 2 penjahat di sisi kanan dan kiri Yesus. Dua-duanya penjahat dan layak dihukum mati. Yang salah satu menghujat Yesus dengan berkata begini, katanya kamu anak Allah, turun dong kamu dari kayu salib, selamatkan dirimu dan selamatkan aku. Katanya Tuhan juru selamat, nggak bisa menyelamatkan dirinya, apaan itu, kira-kira gitu bahasa saya sendiri. Ini sudah penjahat layak dihukum, menghujat, tidak menunjukkan sebuah pertobatan. Tapi yang di sebelahnya Yesus berkata, Guru, ingatlah kalau engkau di Firdaus hari ini. Cuma ngomong itu doang. Tapi Yesus berkata begini, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Katakan, Yesus keren. Apakah penjahat yang di sebelah Yesus yang mau mengaku Yesus ini sempat kateksisasi konseling baptisan? Sempat ikut pelayanan pelepasan dan dibaptis? Enggak sempat. Masuk surga enggak? Masuk. Karena keputusannya dikatakan barang siapa percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Tapi Anda enggak boleh lalu Anda salah kaprah. Wah itu Pak enak Pak disalib sebelah Yesus itu. Enggak konseling, enggak dibaptis, enggak jadi murid, enggak melayani, enggak ngapain-ngapain, langsung masuk surga. Anda juga boleh sih, enggak dibaptis, enggak pelepasan, tapi disalib dulu. You understand? Katakan yes, kok no sih Bu? Oh, katakan yes. Nah saya berikan langkah pertama untuk Anda dibebaskan dari hukuman mati dan hidup untuk Kristus. Katakan hidup untuk Kristus. Yang pertama, si penjahat yang disalib di sebelah Yesus itu, dia menyadari keadaannya orang berdosa. Sadarlah saudara orang berdosa. Sadarlah saya orang berdosa. Banyak orang sekarang ini pingsan terus, nggak sadar-sadar. Kalau sedang bikin, dia naik mobil langgar lampu merah, di stop polisi, tambah marah. Pak lampunya nggak merah, orange. Mana ada lampu orange? Setengah kuning, setengah hijau. Kamu nggak lihat kata polisi, lampu merah. Lihat sih, tapi saya nggak lihat Pak polisi katanya. Nggak menyadari kalau dia salah. Banyak orang kumpul kebo, nggak merasa salah. Cerita lagi, pasangan kebo saya, loh nggak malu kumpul sama kebo. Bayangkan makan sama kebo, tidur sama kebo, lama-lama kan kumpul jadi kebo, bau kebo saudara. Katakan sama saya, sadar. Tolong pukul kepalanya, sadar. Kurang keras. Mau dibantu pakai mic? Katakan, sadar. Kita orang yang berdosa. Katakan yes. Yang kedua, bukan hanya sadar, tetapi percaya dalam hati. Dia percaya di hati. Maka di hatimu kau percaya. Sementara kau berdosa, kau percaya Yesus. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikan putranya yang tunggal. Maka sementara Anda menyadari kau orang berdosa, di hatimu kau percaya. Saya percaya. Saya percaya. Waktu saya percaya, yang kedua, yang ketiga, Anda harus mengaku dengan mulut. Yesus, ingatlah aku kalau engkau di Firdaus, di surga. Anda jangan hanya, sudah sih Pak, saya tobat dalam hati. Sudah sih Pak, saya mau hidup baru dalam hati. Dalam laut bisa diukur, dalam hati siapa tahu. Tapi saya setuju, tetap pertama Anda sadar, kedua percaya di hati, ketiga mengaku melalui mulut. Yang keempat terakhir, hiduplah untuk Kristus. Galatia 2 ayat 1 dan seterusnya mengatakan begini.
Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup, Kristus hidup dalamku. Hidupku bukan aku lagi, siapa? Tapi Kristus dalamku. Katakan yes. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Cukup. Waktunya habis. Katakan, ini bukan saya lagi, tapi Kristus. Katakan yes. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ada dua orang kembar, wajahnya kembar. Sejak lahir kembar. Menjadi anak-anak, remaja dan pemuda masih kembar. Tapi kelakuannya tidak kembar. Si kakak kuliah di Fakultas Hukum, akhirnya jadi hakim yang terbaik di kota itu. Dan si adik jadi penjahat, koruptor, pembunuh, pemberontak di kota itu. Wajahnya sama, kelakuannya berbeda. Si kakak hakim yang paling adil di negeri itu, si adik penjahat yang paling jahat di negeri itu. Banyak orang berkata, mencuri boleh asal tidak ketahuan, betul enggak? Halo? Mencuri boleh asal tidak ketahuan, betul enggak? Salah. Itu kata dunia. Oh enggak apa-apa TTM, teman tapi bukan mesra, mesum. Enggak apa-apa TTM, asal suka sama. Mulai agak diem, enggak berani ngomong, takut salah lagi ini. Enggak bisa, kita harus tegas. Dosa adalah dosa. Dan akhirnya si adik ini ditangkap dan diadili. Dan di pengadilan itu dia dihakimi oleh hakim yang paling adil di kota itu. Hakimnya siapa? Kakaknya. Maka kakaknya menjatuhkan hukuman. Demi hukum, maka saudara yang telah menjadi pembunuh, perampok, dijatuhi hukuman mati. Palu diketok, 1, 2, 3. Kalau saya pukul beneran, saya bisa diskors nanti. Apa yang terjadi? Hukuman mati. Maka si adik digelandang ke sel dengan baju sel. Besok pagi akan digantung. Si kakak menjelang sore pakai baju hakim ke sel, nengoki adiknya. Si adiknya teriak, kakak kejam, membunuh adik sendiri. Kata kakaknya, salah adikku, aku tidak pernah membunuh engkau. Engkau dihukum karena perbuatanmu sendiri. Aku hanya hakim yang adil. Adiknya akhirnya sadar, ya aku yang salah. Tapi tidakkah aku dapat keselamatan, pengampunan? Enggak ada jalan, kata kakaknya. Kecuali ada yang menggantikan hukumanmu. Siapa, kata adiknya? Ada, kata kakaknya. Siapa? Aku. Maka kakaknya mulai melepas jubah hakimnya. Dilepas, dan dia berkata begini, lepas jubah penjaramu. Dilepas. Adik masih bengong, untuk apa? Maukah engkau bertobat dari dosamu? Maukah kau meninggalkan hidupmu yang jahat? Aku dan engkau wajahnya sama. Aku akan masuk menggantikan engkau menjadi narapidana dengan baju narapidana. Engkau keluar dengan baju hakim. Tapi ingat, hidupmu yang kau hidupi sekarang bukan hidupmu lagi. Sebab hidupmu yang jahat sudah mati bersama aku. Dengan meneteskan air mata yang deras, dia berkata, terima kasih kakak, aku janji hidupku bukannya aku lagi, tapi hidup kakak dalam aku. Maka adiknya bebas dan kakaknya mati digantung besok pagi. You understand? Itulah Yesus. Yesus telah digantung di kayu salib, menanggung dosa kita. Hidup kita yang sekarang, bukan hidup kita lagi. Tapi hidup siapa? Kristus. Katakan yes. Yang mau berkata seperti Kak Adik yang diselamatkan ini. Hidupmu bukan engkau lagi, tapi Kristus. Lambaikan tangan. Tinggi-tinggi. Khotbah berhasil, selesai. Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan engkau masuk surga, tapi juga menyingkirkan kutuk, menyingkirkan sakit penyakit, menyembuhkannya menjadi baru.
Katakan yes. Mari kita bangkit berdiri. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dia dipukul dan ditindas oleh Allah. Dia menderita, dia didera 39 kali. Dan oleh bilurnya lah kita menjadi sembuh. Saat ini saat yang terindah untuk kau berkata, Tuhan, aku bukan hanya lagi hidup untuk Kristus, tapi aku hidup dibebaskan dari kutuk penyakit. Aku hidup disembuhkan. Ada beberapa di antara saudara yang hadir di ibadah ini, baik di bawah dan di tribun atas, dengar, di balkon atas. Ada beberapa wanita yang sedang punya masalah dengan rahim saudara. Ada miom dan kista yang mengganggu rahimmu. Ada beberapa ibu yang udah menikah sekian lama belum bisa punya anak. Yesus mau sembuhkan engkau. Ibu-ibu yang punya masalah dengan rahimmu, boleh angkat tanganmu sekarang. Ada bapak dan ibu, pria dan wanita yang punya masalah dengan lambung saudara. Perutmu sakit mah yang akut, melilit-lilit, perih. Lapar sakit, kenyang sakit. Belum makan sakit, sudah makan sakit. Tuhan mau sembuhkan pencernaanmu. Ada beberapa bapak ibu saudara punya masalah dengan jantung saudara, ginjal saudara. Ada yang bermasalah dengan paru-paru saudara. Lehermu ada masalah, telingamu, kepalamu sakit vertigo, sakit sebelah kepala. Matamu bermasalah, telingamu, mulutmu, hidungmu. Ada yang bermasalah dengan pinggang saudara. Ada yang sakit rematik, encok. Ada yang sakit di kakinya kesemutan, tangannya kaku-kaku, ada benjolan yang menyebabkan sakit. Dengar, sakit-sakit yang saya sebutkan tadi, atau tidak saya sebutkan, tapi kau rindu saat ini disembuhkan. Boleh angkat tangan kananmu, tinggi. Asal percaya saja. Waktu saudara angkat tangan berarti Anda jujur. Tuhan, aku memerlukan Engkau. Tapi angkat tangan tidak cukup. Anda harus ambil tindakan iman. Wanita yang sakit pendarahan itu bukan hanya mengangkat tangan, tapi dia mendekati Yesus. Dan Yesus mendekati dia. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya. Saudara yang mengikuti program ini, dimanapun engkau berada, mungkin engkau sedang terbaring di rumah sakit berbulan-bulan, engkau duduk di kursi roda berminggu-minggu, dokter memvonis jantungmu bocor, dokter memvonis ginjalmu gagal, kau sakit kanker, tumor, saya nggak peduli. Yesus tidak pernah berubah. Yesus yang menyembuhkan Lazarus, Bartimius, Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, juga menyembuhkan saudara. Sementara engkau mengikuti program ini, buka tanganmu ke surga. Buka tangan, buka tangan, buka tangan. Yes, bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus tertolong. Nama saya Liong Mandian, umur saya 71 tahun. 71, di kamera kelihatan 61. Diskon 10 tahun. Amin, Bu. Kaki saya 3 tahun yang lalu itu sakit. Iya. Yang sebelah sini, yang sebelah kiri tulangnya agak bergeser sedikit. Yang sini sudah jatuh 2 kali karena kaki sakit jatuh. Jadi tiap hari itu sakit sekali. Untuk naik tangga nggak bisa. Sakitnya seperti apa? Sakit Pak. Ditusuk atau ketarik atau perih? Kayak nyeri gitu. Nyeri ya? Iya. Naik tangga sakit? Nggak bisa naik tangga. Tadi Ibu rasa ada perubahan? Puji Tuhan ada perubahan. Coba Ibu jalan sama saya. Jalan, Bu. Jalan. Terus, Bu. Yes. Yes, balik lagi, Bu. Puji Tuhan, ini diangkat udah nggak sakit. Tadinya sakit? Naik tidak bisa. Yes. Amin.
Oke, stop. Yang sembuhkan ibu siapa? Tuhan Bilang. Yesus. Tuhan Yesus. Tiap Tepuk- hari saya berdoa. Ya. Saya yakin dan percaya kuasa bilurnya itu dapat menyembuhkan. Amin. Bapak siapa namanya? Hendrali, Umur berapa? 56. Kelihatan 46. Sebelumnya sakit Amin. apa? Kemarin batuk-batuk. pilek. Batuk-batuk, pilek, nggak enak. 2 minggu. 2 minggu. Terus telinga ada ini Kurang mendengar. Iya betul. Sekarang sudah enak. udah enak. Udah sembuh. Amin. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Ya, siapa namanya? Nama saya Boni, Umur 33 tahun. kelihatan 23. Terima kasih dong. Atau tak bilang kelihatan 63. Sakit apa sebelumnya? Paru-paru, Sesek gitu ya? sakit, ya. Tadi kamu maju ke depan, terus sudah enak sekarang. Udah. Coba tarik nafas gini. Terus, turun ke bawah dong. 1, 2. Terus sampai sore. Sudah enak? Sudah. Sampai sembuhkan? Boleh Tuhan pulang. Yesus. Yes, boleh pulang. Oke. Bapak siapa namanya? Edi Santoso, Edi Santoso. Umur berapa Pak? 58, Kelihatan 48. Sebelumnya sakit apa? jantung Pak, Jantung. Kenapa jantungnya? sakit. Tapi tadi saya rasa di jama, dapat Tuhan Yesus. Sekarang lebih lega, lebih enak ya. Lega. Jantung yang baru, sembuh sempurna. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Terima kasih. Yes. Ibu, Saya Ibu Cungkon Ha. Tadi saya kan sakit kepala sama sakit tenggorokan. tadi maju lagi. Tapi tadi saya maju, tapi merasa sakit tenggorokan saya semua udah sembuh. Siapa yang Sakit sembuhkan? kepala. Tuhan Yesus. Tepuk tangan, Terima kasih. boleh kembali. Ya, waktu cepat. 1 menit. Namanya siapa? Bu Marno. Marno, Sebelumnya sakit apa? kepala pusing, darahnya kata dokter 250 sampai perut sakit, tapi sekarang udah sembuh. Enak kepalanya? Sudah ringan? Bisa terbang dong? Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan, cepat 1 menit. Nama kau siapa? Saya Meita. Oke, Udah sakit apa sebelumnya? Sebelumnya udah lama ngerasa sakit di seluruh leher. Seluruh leher. Kamu maju ke depan, dilawat Tuhan. Ya. Sudah enak sekarang? Sembuh semua. Coba gini-gini, sudah enak. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Oke. 3 menit, 1 menit lagi. Namanya? Nama saya Siti Aritonang. Kemarin saya udah 2 bulan sakit vertigo. Tadi saya masih merasakan pusing-pusing. Saya kasih angin. Sebentar saya minta Tuhan sama Tuhan supaya disembuhkan. Puji Tuhan sudah sembuh. Coba kepalanya gini-gini. Pukul-pukul dikit. Sudah enak. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Good. Namanya? Nama saya Adepita. Sebelumnya sakit apa? Sakit mah, Ma, seperti apa sakitnya? makan salah. Makan Makan sakit juga enggak makan sakit, enggak makan sakit. Jadi gimana dong? Saya udah 10 tahun ini penyakit saya, cuman saya kemarin periksa ke dokter, saya disuruh operasi. Tapi saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan sampai sekarang. Sudah enak? sembuh. Perutnya Sudah enak. pukul-pukul? Yes, jangan telat makan. Ya, Iya, makan yang empuk-empuk ya. Yesus menyembuhkan. Terakhir, Nama saya Inge, sebelumnya sakit apa Ibu? tadi kesini saya udah 2 minggu, belakang saya sakit sekali, Kaku gitu ya? sama tangan juga kaku, kayak terkilir gitu. Kan tadi saya doa, sekarang saya udah sembuh. Sudah enak ya? Coba lehernya dibelok-belokkan. Ya, pulang Bu, gini puter-puter Bu. Tangannya diangkat-angkat Bu. Turun, dua-duanya turun. Sudah enak? Siapa yang sembuhkan? Yesus Kristus. Tepuk tangan dahsyat. Angkat tangan tinggi. Kemuliaan hanya bagimu Bapa. Amin. Kemuliaannya bagimu Yesus. Engkaulah sang penyembuhnya. Dalam nama Yesus. Amin. Pemirsa program Miracle, setelah kita mendengarkan firman mujizat, pujian mujizat, doa-doa mujizat, bahkan kesaksian mujizat, mari kita membuat sebuah komitmen baru dari tema bebas dari hukuman mati ini. Mari kita berhati-hati terhadap intimidasi iblis, pemalsuan dari kuasa kegelapan. Kok ya pas ya saudara? Namanya Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Sama-sama Yesusnya men. Tapi Yesusnya tentu beda. Yesus Kristus yang juru selamat dan Tuhan kita adalah tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah bersalah, tapi harus mati di kayu salib. Menebus dosa kita manusia. Memang gara-gara Yesus mati,
Gara-gara Yesus dihukum gantung, disalib, Yesus Barabas dibebaskan. Tapi ingat, dia bukan Yesus yang sesungguhnya. Hati-hati terhadap intimidasi dan pemalsuan dari setan. Seperti banyak kita tahu di kehidupan kita sehari-hari, duplikat dari tas tangan wanita kenamaan, atau sepatu kenamaan, pulpen kenamaan, dengan istilah menyebutnya KW. Memang harganya terjangkau, bentuknya mirip persis, tapi sayang, nggak ada lisensi dan nggak ada jaminan. Nggak lama kemudian bisa rusak, nggak lama kemudian bisa luntur, dan kita jadi malu memakainya karena memang hanya KW. Demikian juga, apakah ibadah kita sejati, murni, atau KW? Pelayanan kita sejati, murni, atau KW? Pernikahan kita sejati, murni, atau KW? Sama seperti iblis yang mencoba membelokkan jalan Tuhan dengan mengirim seolah-olah Yesus Barabas untuk dihadapkan bersama Yesus Kristus, sama-sama Yesusnya. Tapi mari kita lihat, Yesus Barabas yang boleh bebas dari hukuman mati, tapi dia tidak memiliki keselamatan kekal. Dan dia tidak jadi berkat sampai akhir hayat hidupnya. Di kitab suci tidak tercatat apapun yang dibuat oleh Yesus Barabas. Mari kita lihat Yesus Kristus. Memang Yesus mati, tapi dia bangkit hari ketiga. Dan kematiannya membangkitkan orang-orang percaya, menyelamatkan manusia-manusia yang bertobat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, pemirsa Program Miracle, firman Tuhan ini juga spesial untuk Anda. Semua kita sebenarnya layak dihukum mati karena dosa kita. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa, Roma 6 ayat 23, adalah maut. Tetapi waktu kita mau bertobat menjadikan Yesus juru selamat kita dibebaskan. Kita hidup baru. Setelah hidup baru, mari kita terus bertumbuh menjadi murid Kristus. Akhirnya menjadi sama dengan Kristus. Saya sangat percaya, saudara mengikuti program ini juga diberkati spesial. Disembuhkan spesial. Dipulihkan spesial, dimuliakan secara spesial, supaya kita tidak sedang menuju maut, mati di neraka, tapi hidup kekal selama-lamanya. Saya sangat percaya, satu orang diselamatkan oleh miracle, mukjizat dari Kristus. Seisi rumahmu diselamatkan, pekerjaanmu diselamatkan, kesehatanmu dipulihkan, bisnismu diberkati, kemuliaan atasmu berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Kemuliaan-Mu turun atas kami, sehingga sungguh dalam Yesus kami menerima mukjizat dan jadi alat mukjizat. Demi nama Yesus. Sampai jumpa di program Miracle yang akan datang yang lebih dahsyat bersama Yesus, Sang Master Mukjizat. Amin. Ketika Tuhan mencium persembahan Nuh yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan membinasakan lagi mereka dengan air bah. Dan Kejadian 9 ayat 13 mencatat, sebagai tanda perjanjiannya adalah Tuhan memberi tanda pelangi warna-warni, indah berseri-seri, tanda perjanjian